Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Rema Renungan Harian Misafa hari Selasa 7 November 2023 dengan mengambil tema Rupa-Rupa Karunia. Diinspirasikan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 5-16a. Sahabat Rema yang terkasih, saya akan membacakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma untuk Rema hari ini. Saudara-saudara, kita ini walaupun banyak merupakan satu tubuh dalam Kristus. Masing-masing adalah anggota satu sama lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita bernubuat sesuai dengan iman kita. Jika untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ayat ini sungguh sangat kaya sekali untuk Rema hari ini. Rasul Paulus menegaskan bahwa gereja itu diberi kasih karunia. Masing-masing anggota gereja diberi rupa-rupa karunia. Oleh karena itu, dikatakan di sana, kita ini walaupun banyak merupakan satu tubuh dalam Kristus. Masing-masing adalah anggota satu sama lain. Jadi yang perlu kita renungkan, sahabat Rema yang terkasih, bahwa kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Sama seperti tubuh kita. Tubuh kita senantiasa tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Tidak bisa kemudian pikiran mau mengarah ke depan, tapi kemudian kaki inginnya ke belakang atau ke samping. Tubuh tidak akan bisa terpecah-pecah. Oleh karena itu, kiasan ini menjadi sangat dalam sekali ketika kita merenungkan bahwa kita adalah satu komunitas, satu komunio di dalam Kristus. Itulah mengapa gereja sering disebut gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kesatuan gereja itu nampak juga di dalam pemberian diri dari masing-masing anggota yang menurut kasih karunia diberi talenta, diberi berkat, diberi anugerah untuk kemudian dipersembahkan demi kemuliaan Tuhan dan pengembangan gereja. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi titik pokoknya atau tekanannya di kasih karunia. Masing-masing dari kita sebagai anggota gereja diberi kasih karunia dari Allah. Patut kita syukuri, patut kita bersyukur bahwa masing-masing dari kita tidak ada yang terlepas, tidak ada yang terlupakan dari kasih karunia Allah. Masing-masing diberi kasih karunia oleh Allah dan dianugerahkan kepada kita. Masing-masing tadi diberi contoh oleh Rasul Paulus. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita bernubuat sesuai dengan iman kita. Jika untuk melayani, baiklah kita melayani, dan seterusnya dan seterusnya. Gereja ini ibarat sebuah gelanggang pertandingan sepak bola, tetapi tidak boleh kemudian saya menjadi penonton saja. Kalau boleh saya ibaratkan, semua harus ikut bermain di dalam gelanggang kiprah gereja itu. Semua tidak boleh ada yang menjadi penonton. Kenapa? Karena masing-masing diberi kasih karunia. Dan semuanya itu dipersembahkan demi kemuliaan Tuhan dan juga di dalam pengembangan jemaat atau gerejanya. Sahabat Rema yang terkasih, jelas ini menunjuk kita semua yang hidup di dalam
jemaat yang berpaguyuban, yang berkomunio. Masing-masing dari kita bisa membuat komunitas kita, jemaat kita, gereja kita menjadi hidup di dalam menggereja, penuh dinamika, penuh syukur, karena masing-masing pribadi menyadari bahwa aku diberi kasih karunia oleh Allah, dan ini akan aku wujudkan kasih karunia itu untuk memuliakan nama Allah di dalam gerejanya yang kudus. Di gereja kita masing-masing, di komunitas kita, di paroki kita, kita bisa mulai untuk mewujudkan, mengembangkan, menghadirkan, mewujud nyatakan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu untuk gereja. Macam-macam bentuknya. Sejak remaja, pendampingan iman anak remaja, sudah bisa dilihat anak-anak kita, anak-anak remaja mulai diajak untuk menjadi lektor, menjadi pemazmur, dan lain sebagainya. Untuk menyadari supaya pertama-tama bersyukur atas rupa-rupa karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, tetapi semua disadari bahwa ini untuk menguatkan, mewujudkan gereja yang satu, yakni tubuh mistik Yesus Kristus itu. Tidak boleh ada yang, talenta saya jauh lebih besar daripada dia. Ya, anugerah yang dianugerahkan oleh Allah jauh lebih hebat daripada si dia, si A, si B. Tidak. Karena dengan jelas dikatakan masing-masing dari kita itu diberi karunia oleh Allah. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Tugas kita adalah mari kita masing-masing sebagai anggota gereja tidak hanya menjadi penonton saja di dalam pengembangan jemaat, di dalam pengembangan gereja kita ini demi kemuliaan Tuhan. Kita harus menjadi pemain seraya mensyukuri, dan sebagai wujud syukur kita atas berkat, atas kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita. Mari kita bersama sekarang, tidak ada alasan lagi, aku nggak diberi kasih karunia oleh Allah, aku nggak bisa apa-apa, nggak ada yang bisa aku sumbangkan pada gereja. Tidak. Dengan jelas sekali dikatakan masing-masing dari kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, tetapi semua ditujukan untuk meluhurkan nama Allah dan mengembangkan gerejanya yang kudus. Sudah menjadi kekuatan kita, sudah menjadi layak dan sepantasnya sebagai orang-orang yang diberi kasih karunia, kita juga memberikan diri untuk gereja. Mari kita terlibat di dalam kiprah gereja, di dalam hidup menggereja, dimanapun kita berada. Karena ini panggilan kita untuk justru mewujudkan kita sebagai satu di dalam tubuh mistik Yesus Kristus itu. Selamat beraktivitas dan selamat memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Dan semoga komunitas kita, keluarga kita masing-masing, hidup dan pekerjaan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.